Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8. Perkenalkan, nama saya Palah Rizky. Nama saya Rizky Hanifah Hidayatullah. Saya Siti Maunang Fadli. Di sini kami akan mempresentasikan tentang al-hakim, mahkum bih, dan mahkum alaih. Kata hakim secara etimologi berarti orang yang memutuskan hukum dalam fikih. Istilah hakim semakna dengan qadhi, namun dalam usul fiqh kata hakim berarti pihak penentu dan pembuat hukum syariat secara fikih. Perbedaan tentang baik dan buruk. Yang pertama ada golongan Mu'tazilah. Golongan Mu'tazilah berpendapat bahwa perbuatan dapat dibagi kepada dua kategori. Yang pertama, perbuatan yang sifat baik atau buruknya bersifat esensial. Yang kedua, perbuatan yang tidak dapat diketahui oleh akal terhadap nilai baik dan buruknya seperti ibadah dan cara-caranya. Yang kedua, golongan Maturidiyah. Golongan ini membagi sesuatu perbuatan itu kepada hasan lil zati, kabih lil zati, dan sesuatu yang ada di antara keduanya, dan ini tergantung pada perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Menurut mereka, akal semata tidak dapat dijadikan landasan hukum. Setiap hukum harus bereferensi kepada wahyu. Yang ketiga, golongan Asy'ariyah berpendapat tidak ada yang bersifat baik dan buruk menurut esensinya. Baik dan buruk bagi sesuatu adalah sifat yang datang kemudian, bukan bersifat esensial. Yang membuat sesuatu baik atau buruk adalah perintah atau larangan Allah Subhanahu wa taala. Mahkum bih. Definisi mahkum bih berarti perbuatan orang mukallaf sebagai tempat menghubungkan hukum syara. Mahkum bih adalah perbuatan orang mukallaf yang dibebani suatu hukum atau perbuatan hukum. Para ulama usul fikih menyatakan bahwa yang dimaksud dengan mahkum bih adalah objek hukum, yaitu perbuatan mukallaf yang terkait dengan kitab syar'i yang bersifat tuntunan, mengerjakan tuntunan, misal meninggalkan suatu pekerjaan, memilih suatu pekerjaan, dan bersifat syarat. Sebab halangan ajimah sah serta batal. Jadi mahkum bih itu merupakan hasil perbuatan manusia yang mukallaf erat hubungannya atau bersangkutan dengan hukum syara agama Islam. Misalnya perbuatan manusia yang mukallaf berkaitan dengan aturan agama Islam. Syarat-syarat mahkum bih. 1. Perbuatan itu diketahui secara sempurna dan rinci oleh orang mukallaf sehingga suatu perintah dapat dilaksanakan secara lengkap seperti yang dikehendaki oleh Allah dan Rasul-Nya. Ayat-ayat Al-Quran yang bersifat global baru wajib dilaksanakan setelah ada penjelasan secara rinci tata caranya dari Rasulullah, seperti salat, puasa, zakat, haji, dan sebagainya. 2. Disebut secara pasti oleh mukallaf bahwa perintah itu datang dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Itulah sebabnya setiap upaya mencari pemecah hukum yang paling utama dilakukan adalah pembahasan tentang validitas suatu dalil sebagai sumber hukum. 3. Perbuatan yang diperintahkan atau dilarang haruslah berupa perbuatan yang dalam batas kemampuan manusia untuk melakukan atau meninggalkannya. 3. Mahkum alaih. Mahkum alaih ialah orang-orang mukallaf yang dibebani hukum. Adapun syarat-syarat sahnya seorang mukallaf menerima beban hukum itu ada dua macam, yakni A. Sanggup memahami kitab-kitab pembebanan atau tuntunan syara yang terkandung dalam Al-Quran dan As-Sunnah, baik secara langsung maupun melalui orang lain. Oleh karena itu, orang yang tidak memiliki kemampuan untuk memahami kitab syar'i tidak mungkin untuk melaksanakan suatu taklif atau pembebanan. B. Mempunyai kemampuan penerimaan beban. Dasar pembebanan hukum bagi seorang mukallaf adalah akal dan pemahaman. Kemampuan seseorang untuk menerima kewajiban dan menerima hak orang oleh para usuliyun dibagi menjadi dua, yaitu A. Aliyatu wujub, B. Aliyatu ada. Selanjutnya tentang ahliyah.
Secara etimologi, ahliya berarti kecakapan menangani suatu urusan. Secara terminologi, ahliya adalah sesuatu sifat yang dimiliki seseorang yang dijadikan ukuran oleh syar'i untuk menentukan seseorang telah cakap dikenai tuntutan syara. Pembagian ahliya. 1. Ahliya al-ada. Sifat kecakapan bertindak hukum bagi seseorang yang telah dianggap sempurna untuk mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya, baik positif maupun negatif. Ukurannya adalah akil, balik, dan rusyd. 2. Ahliyat al-wujub adalah sifat kecakapan seseorang untuk menerima hak-hak yang menjadi haknya tetapi belum mampu untuk dibebani seluruh kewajiban. Pembagian ahliyat al-wujub. 1. Ahliyat al-wujub al-naqtisoh, yaitu anak yang masih berada dalam kandungan ibunya atau janin. Ada 4 hak baginya. 1. Hak keturunan dari ayahnya. 2. Hak warisan. 3. Wasiat dan harta wakaf yang ditunjukkan kepadanya. 2. Ahliyat al-wujub al-kamilah, kecakapan menerima hak bagi seorang anak yang telah lahir ke dunia sampai dinyatakan balik dan berakal. Simpulan, hukum itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifatnya kekal yang semuanya tertulis dalam Al-Quran. Namun tidak semua hukum itu diketahui oleh orang lain. Maka dari itu Allah yang menetapkan hukum dan Allah menurunkannya kepada para rasul baik dalam bentuk wahyu Al-Quran maupun wahyu dalam bentuk sunnah. Hukum adalah tuntunan bagi manusia. Manusia di sini adalah sebagai mahkum alaih atau subjek hukum. Subjek artinya pelaku. Jadi subjek hukum ialah mengetahui tuntutan Allah dan mampu melaksanakan tuntunan tersebut. Jika ada subjek, pastilah ada objek. Objek hukum tersebut adalah perbuatan manusia itu sendiri. Sekian dari kelompok kami. Bila ada yang bertanya, boleh bertanya di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.